Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar daftar lengkap nominasi BRI Liga 1 2024-2025. Daftar lengkap nominasi pemain, pelatih hingga talenta muda terbaik Liga 1 telah diumumkan oleh PT Liga Indonesia Baru selaku pengelola Liga 1. Perumusan nominasi tersebut dilakukan berdasarkan kajian dari tim Technical Study Group. Total ada 8 penghargaan yang akan diberikan oleh PT LIB pada musim ini. Dari nominasi pemain terbaik ada Mariano Peralta dari Borneo FC, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Tyrone Del Pino dari Persib Bandung, Dalberto Luanbelo dari Arema FC, Igor Rodriguez dari Persita Tangerang, Victor Luis dari PSM Makassar, Gustavo Franca dari Persib Bandung, Rio Matsumura dari Persija Jakarta, dan Sonny Stevens dari Dewa United. Menariknya, dalam nominasi ini ada Egy Maulana yang merupakan pemain lokal dan tidak ada nama Ciro Alves cuy. Padahal Ciro ini bermain sangat bagus loh. Apa karena di kartu merah menjelang akhir Liga 1 ya, jadi gak masuk nominasi. Malahan Rio Matsumura masuk jadi wakil Persija nih. Dari nominasi pelatih terbaik ada Bojan Hoda Persib Bandung, ada Imran Nahmaruri dari Malut United, Chan Olde Rikering dari Dewa United, Ong Kim Sui dari Persis Solo, Angel Alfredo Vera dari Madura United, dan Bernardo Tavares dari PSM Makassar. Lanjut di nominasi pemain muda terbaik ada Ahmad Maulana Syarif dari Arema FC, Arekan Fikri dari Arema FC, Salim Tuharia dari Arema FC, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, Raihan Hanan dari Persija Jakarta, Kade Arel dari Bali United, Rahmat Arjuna dari Bali United, Altaf Indi dari Persis Solo, Dominikus Dion dari PSS Sleman, Firman Juliansah dari Semen Padang FC, dan Gali Freitas dari PSS Semarang. Wanjay, ada nama Gali Freitas dong. Kira-kira ada yang ingat gak Gali Freitas umurnya berapa? BTW ini lagi-lagi gak ada pemain muda Persib, Kakang Rudianto loh masuk. Gak masuk. Gimana sih ini PT LIB? Harusnya gak yang juara itu yang dimasukin sih. Dan Arema FC mendominasi dengan 3 wakilnya ya di nominasi ini. Semen Padang siapkan bonus 500 juta jika menang versus Arema FC. Semen Padang menjadi salah satu tim yang terang-terangan menggelontorkan bonus menggiurkan. Jelang laga pamungkas kontra Arema FC pada Sabtu 24 Mei 2025, manajemen Kebau Sirah menjanjikan hadiah 500 juta jika Rosat Setiawan dan kolega mampu membawa pulang 3 poin. Kalau menang lawan Arema ada bonus 500 juta untuk pemain. Ini sebagai bentuk dukungan dari manajemen agar tim tampil habis-habisan, ujar penasihat Semen Padang FC Andre Rosidare. Jika dikalkulasikan, total bonus yang sudah diterima skuad asuhan Eduardo Almeida mencapai hampir 1 miliar rupiah. Bonus tersebut diberikan pada beberapa laga penting, seperti saat menekuk Persija Jakarta 2-1 dan membungkam Madura United 2-0, termasuk juga ketika menahan imbang Perseba Surabaya di kandangnya. Legenda Timnas sindir Andre Rosidare. Legenda Timnas Indonesia yang juga mantan pemain Arema FC, Christian Gonzalez sindir penasihat Semen Padang Andre Rosidare yang menyebut adanya kecurangan di Piala Presiden 2017. Seperti diketahui, perkataan Andre Rosidare viral di media sosial usai menuding Semen Padang dicurangi Arema FC saat berlaga di semifinal Piala Presiden 2017. Sekedar mengingat, saat itu memang Semen Padang jumpa dengan Arema FC di babak semifinal yang berlangsung 2 leg. Semen Padang menang 1-0 di leg pertama, kemudian kalah dari Arema FC di pertemuan kedua dengan skor 5-2. Nah, 5 gol yang dicetak Arema FC di Stadion Kanjuruhan adalah berkat aksi Christian Gonzalez. Disebut laga tersebut berbau kecurangan. Christian Gonzalez melakukan sindiran yang elegan. Atau itu diketahui dalam unggahan putranya Mike di Instagram, di mana Gonzalez ditanya terkait tuduhan Andre Rosidare. Menjawab pertanyaan anaknya, Gonzalez aksi membersihkan sepatu emas yang didapatkannya saat Piala Presiden 2017 plus mengenakan medali juara.
Adapun Singoedan adalah kampiun Piala Presiden 2017, di mana kala itu Gonzalez keluar sebagai top skor dengan torehan 11 gol. Arnaud Seu kebergok follow IG Persija. Siapakah sosok Arnaud Seu yang kebergok mengikuti Instagram Persija dan santer dikabarkan bergabung dengan klub Macan Kemayoran? Dilansir dari transfermarket.com, Arnold merupakan winger kanan berusia 33 tahun yang berpaspor Jerman dan kini tengah membela Chiang Mai United di kasta kedua Liga Thailand, sekaligus berpeluang gabung ke Persija Jakarta. Berposisi sebagai winger kanan, Arnold sempat mencetak 3 gol dan 3 assist dari 27 pertandingan untuk Chiang Mai United. Berlabel 1,74 miliar, tentu Arnaud Seu cukup mudah untuk digait oleh Persija Jakarta. Terlebih kontraknya di Chiang Mai United akan habis per 30 Juni 2025. Praktis Persija diuntungkan apabila benar-benar ingin menggait Arnold. Arnold sendiri sempat merintis karirnya di Jerman pada 2006 silam dan bergabung ke beberapa klub di negeri Bavaria tersebut. Sinyal keluar pemain Persebaya dibajak Bayangkara FC. Perseba Surabaya sendiri sempat mengumumkan hanya mempertahankan 70% komposisi skuadnya di Liga 1 2024 untuk mengarungi musim depan. Praktis bakal ada sosok-sosok yang dilepas oleh Persebaya seusai Liga 1 ini berakhir. Gelandang Perseba Surabaya asal Palestina yakni Mohamed Rashid menjadi satu sosok yang santer dilepas oleh Persebaya di akhir musim ini. Rashid dikabarkan sedang diminati Bayangkara FC dan klub luar negeri SP Ngal. Selain Mohamed Rashid, ada satu sosok asing lain yang berpotensi dicomot dari Persebaya. Sosok berlabel 3,91 miliar rupiah, yakni Slavko Damjamovic. Ternyata berpotensi angkat kaki dari Persebaya. Bayangkara FC dikabarkan menjadi peminat Slavko yang direkrut Persebaya di awal musim Liga 1. Slavko adalah pemain favorit Paul Munster yang dikabarkan juga akan ke Bayangkara FC. Ramadan Sananta akan gabung DPMM klub Brunei. Ramadan Sananta resmi merapat ke DPMM FC. Transfer Sananta diumumkan oleh situs klub asal Brunei Darussalam tersebut. Sananta merapat usai musim ini bermain dengan Persis Solo di Liga 1. Ini merupakan kali pertama penyerang timnas Indonesia itu bermain di luar negeri. Sananta direkrut untuk mengisi slot pemain asing ASEAN untuk mengarungi Liga Malaysia musim depan. Meski berasal dari Brunei, DPMM bakal mentas di Liga Malaysia musim depan. DPMM memang kerap kali bermain di kompetisi negara lain. Pada musim ini mereka bermain di kompetisi Singapura. Meski begitu mereka tetap bermarkas di Stadion Sultan Hassanah Bolkiah Stadium yang terletak di ibu kota Brunei, Bandar Sri Begawan. Mereka mampu meraih 2 gelar Liga Singapura pada 2015 dan 2019. Saat ini mereka berada di peringkat ke-6 Liga Singapura yang hanya diikuti 9 klub saja. DPMM FC memutuskan kembali berlaga di Liga Malaysia setelah 17 tahun. Dan DPMM bisa berlaga di Malaysia Super League mengisi slot dari Perak FC atau Sri Pahang FC yang tak lolos verifikasi akibat bangkrut. Tolak Persija berapa gaji Sananta di DPMM? Ramadan Sananta mendapatkan beberapa tawaran dari tim besar Indonesia termasuk Persija, tetapi pilihan pertamanya selalu ke DPMM FC dari Brunei Darussalam. Lantas berapa gaji yang diterima Ramadan Sananta hingga menolak tawaran yang diajukan oleh Persija? Sebetulnya belum ada informasi resmi yang bisa menjadi rujukan untuk memperkirakan jumlah gaji yang bakal diterima Ramadan Sananta. Namun dalam satu acuan yang bisa menjadi dasar perhitungan ialah pernyataan Kurniawan Dwi Yulianto saat masih menjabat sebagai pelatih klub Liga Super Malaysia Sabah FC. Saat itu Kurniawan sempat membeberkan angka perkiraannya. Mungkin sih, setahu saya Malaysia ini kalau satu slot ASEAN yang paling kecil itu 7.500 sampai 8.000 US dollar itu per bulan, kata Kurniawan saat diwawancarai kanal YouTube Jebret Media TV pada 2021 silam. Jika gaji 7.500 dolar AS yang saat itu kursinya setara dengan 105,4 juta rupiah,
maka tak menutup kemungkinan upah yang diterima Ramadhan Sananta dari DPMM FC bisa lebih banyak dari ukuran tersebut. Sebab sebagai striker timnas Indonesia yang punya reputasi cukup mentereng, Ramadhan Sananta diprediksi bisa mendapatkan upah yang jauh lebih besar di klub asal Brunei tersebut. Raih trofi pertama dalam hidup, Kojichan bersyukur. Persib Bandung berhasil mengukuhkan gelar juara BRI Liga 1 pada pekan ke-31 saat Persebaya ditahan imbang 3-3 oleh Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Gelar ini menjadi pencapaian terbaik yang berhasil diraih oleh gelandang Maung Bandung yang berasal dari Kroasia, Mateo Kojichan. Pemain kelahiran 1995 tersebut sangat bersyukur karena dirinya menjadi bagian dari sejarah Persib Bandung mempertahankan gelar juara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, kami mengakhirinya seperti yang kami inginkan. 3 pekan sebelum musim berakhir, kami benar-benar bahagia menikmati momen ini, kata Kojichan dikutip dari laman resmi PT LIB. Gelar back-to-back yang diraih Persib Bandung sekaligus jadi gelar pertama bagi Kojichan selama dirinya berkarir menjadi pemain sepak bola profesional. Bocor, inilah daftar 6 pemain baru Persib. Daftar pemain yang diincar Persib Bandung untuk mengarungi ketatnya dan panasnya Liga 1 musim depan telah bocor di media sosial. Musim depan tim besutan Bojan Hodak tersebut akan mendapat tantangan yang lebih berat untuk mempertahankan gelar juara. Pasalnya Persib akan berkompetisi di Asia dan tim-tim seperti Dewa United, Persebaya hingga Persija siap meruntuhkan dominasi. Selain itu, Persib pun diprediksi akan kehilangan banyak pemain karena kontraknya habis atau mendapat tawaran menarik dari tim lain. Nama-nama yang diincar Persib untuk mengarungi Liga 1 telah dibocorkan oleh akun Instagram Gospel FC. Nama pertama yang berada di daftar tersebut adalah Sadil Ramdhani. Rumor semakin kuat usai ex-pemain timnas Indonesia itu berpisah dengan Sabah FC, dan Sadil pun kedapatan sudah berada di Bandung. Selanjutnya ada Alfreanda Dewangga yang juga pernah menjadi pemain timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Musim ini Dewangga degradasi bareng PSS Semarang. Lalu ada 2 pemain yang sebetulnya bermain di Liga 1, yaitu Berguinho dari Borneo FC dan William Marsilio dari Arema FC. Next, pemain asing yang belum pernah berkarir di Liga Indonesia adalah Luciano Guia Coquecha. Pada musim lalu, pemain asal Argentina berusia 33 tahun tersebut memperkuat tim Liga Super Malaysia Perak FC. Terbaru ada William Barros yang diketahui merupakan striker asal Brazil yang saat ini bermain untuk klub Liga Kuwait, Al Fahil FC. William Barros dikabarkan makin dekat untuk berganti jersey Pangeran Biru. Pelatih timnas China remehkan Indonesia, sebenarnya tak kuat. Pelatih tim nasional China, Branko Ivanovic, mengejek timnas Indonesia jelang kedua tim bertemu di matchday ke-9 grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurut Ivanovic, sejatinya skuad Garuda bukanlah tim kuat, namun semenjak diperkuat sejumlah pemain keturunan, membuat pasukan Patrick Kluivert itu kini menjadi lawan yang sulit dihadapi. Ivanovic pun menilai kalau timnas Indonesia sebenarnya bukan tim yang kuat jika dihuni pemain lokal, tapi skuad Garuda menjadi berbahaya dengan adanya para pemain keturunan yang saat ini dimiliki. Kami harus bermain dengan 100% kemampuan, kata Ivanovic. Indonesia mungkin bukan tim kuat secara tradisional, tapi dengan skuad naturalisasi mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi, ungkapnya. Tak bisa dipungkiri kehadiran pemain naturalisasi memang membuat timnas Indonesia semakin kuat. Apalagi mereka semua memiliki kualitas individu yang ciamik, misalnya oleh Romeni yang sukses mencetak 2 gol di 2 laga terakhir skuad Garuda.